Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa liman ihtada ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ayyuhal muslimun wal muslimat, ayyuhal hudur fi hadhil haflah al-mubarakah, taklim, pengajian, kajian kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya ingin meneruskan obrolan bahasan kita. Karena ini kajian, maka ada sedikit lebih menukik gitu ya Pak ya, lebih dalam, lebih kepada filosofi hukum. Kalau bapak-bapak dulu yang di fakultas hukum pasti ada filsafat hukum, dan itu nilainya agak susah. Selama ini yang diceramahkan oleh teman-teman kami, para ustadz, para mubalik di mimbar ini, itu adalah semua produk-produk hukum yang sudah jadi, yang siap diamalkan, siap dilaksanakan. Tapi sering jarang kajian ini hanya di akademisi. Kenapa Allah sampai memerintahkan satu amal gitu. Jadi nanti ujungnya itu sampai kemarin kita bahas maqasidus syariah, maksud-maksud kenapa Allah menurunkan syariat agama, apa maksudnya, kan gitu ya Pak. Barusan saya lewat dari Rompok, kan masih pagi tuh Pak, ada 1, 2, 3 lampu merah. Rupanya polisi lampu merahnya masih belum disetting. Masih seperti sore hari, siang hari, ada merah, ada kuning, ada hijau ya Pak ya, seperti biasa kan. Biasanya kalau disetting dia kalau malam tuh cuman kuning-kuning aja ya, kalau tengah malam kuning gitu, dip 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 dip. Nah tadi barusan saya berangkat masih hijau, kuning, merah. Pertanyaannya, pada saat kosong jalan, lampu merah, kita berhenti atau jangan, atau terus? Kosong jalannya, nggak ada orang. Dari sana nggak ada, di sini nggak ada, kelihatan nggak ada. Berhenti karena lampu merah, meskipun nggak ada jalan, nggak ada orang. Itu namanya ketaatan. Itu namanya ketaatan. Itu yang Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim min rusulih. Terusnya apa? Wa qalu sami'na wa ata'na. Lalu kita mengatakan apapun aturannya kami nggak mau tahu maksudnya apa. Pokoknya kami taat aja. Kalau merah eureun, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Ghufranaka, kalau ada salah-salah dikit maafkan, ampuni kami ya Allah. Pertanyaan berikutnya lebih mendasar, kenapa ada lampu merah, lampu hijau, lampu kuning? Supaya tertib kan? Supaya yang dari sana jalan, sini jalan, supaya nggak ada tabrakan. Berarti asumsi hukum itu mobil banyak ya Pak ya. Nah pada saat mobil tidak banyak dan tidak ada, berlaku nggak itu hukumnya? Nah mulai pertanyaan itu ada. Berarti merah, hijau, kuning itu kalau, maka ada lampu yang kalau malam itu kuning-kuning aja. Kuning Pak ya, kalau Bapak sering lewat malam hari keluar pasti ada kuning-kuningnya. Itu berarti
hati-hati, ini perempatan, tapi nggak diatur hijau, kuning, merah, karena kosong jalannya. Jalan saja supaya aman, kira-kira begitu. Nah, ini nggak dimatiin lampunya nih. Jadi ada dua mazhab orang mengikuti hukum. Satu mazhab ghair mu'allalah namanya. Jadi Allah mau perintahkan apa saja, nggak usah tahu nggak apa, taat saja. Nggak tahu apa maksudnya Allah memerintahkan, apa hikmahnya, apa fungsinya, taat saja. Yakin bahwa apa yang semua diperintahkan Allah pasti maslahat, pasti ya Pak ya. Meskipun kita tidak tahu hikmah puasa Ramadan, karena diwajibkan kutiba alaikumusiyam, puasa saja. Ini dilakukan oleh orang-orang yang tidak sekolah, mungkin SD nggak lulus, tapi puasanya taat banget. Dia nggak tahu hikmahnya, nggak tahu manfaatnya, nggak tahu maksudnya, nggak pernah dengar ceramah, dan kalau diceramahkan juga nggak paham apa hubungan puasa dengan kesehatan, nggak. Tapi taat banget puasanya. Nah, ini mazhab pertama, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan syariat ini ghair mu'allalah. Nah, mazhab yang kedua, mu'allalah. Tidak semata-mata Allah memerintahkan sesuatu kecuali ada maksudnya. Kenapa tiba-tiba Allah merintahkan kita sholat? Pasti ada maksudnya, pasti ada hikmahnya, pasti ada tujuannya, pasti ada manfaatnya bagi kita, pasti ya Pak. Nah, ini mu'allalah. Sehingga ulama yang pertama ini menganggap tidak mungkin ada satu hukum tanpa maksud dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau belum ketemu maksudnya, dah bodoh orang gitu kira-kira. Padahal Allah sudah nyatakan dalam Quran dan Rasul sudah menjelaskan dalam sunnah, ini maksud dan kehendak Allah dengan diwajibkannya kita sholat, diwajibkannya kita puasa Ramadan, diwajibkannya kita mengeluarkan zakat, yang muzaki, diwajibkannya kita bagi yang mampu melaksanakan ibadah haji. Pasti ada. Bapak kalau di malam hari kira-kira tadi mau yang terus jalan, kayak saya barusan, saya jalan. Saya lewat di Antapani itu Pak. Antapani kalau yang dari daerah dari Binong Pak ya, dari Binong Antapani masuk kanan ya kan, itu kosong, nggak ada mobil, merah lampunya. Saya jalan saja, Bismillah, tapi pelan. Saya takut ada yang tiba-tiba motor apa. Saya pakai mazhab mu'allalah. Jadi ada maksudnya. Lampu merah, lampu hijau itu. Ini pasti polisinya lupa matiinnya, mengganti dengan lampu kedap-kedip, tek 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 gitu. Tinggian mana? Nah, sekarang martabatnya, levelnya tinggian mana? Orang yang melaksanakan hukum dengan tahu hikmahnya dan orang yang tidak tahu hikmahnya, tinggian mana? Dari segi ketaatan, tinggian yang tidak tahu. Pokoknya asal Allah perintah, yakin banget pasti maslahat, laksanakan. Nggak usah harus tahu. Makanya orang yang kayak gini tuh tidak usah ikut-ikut kajian. Buat apa kajian-kajian tuh? Amal saja yang diperintahkan Allah, kita kira-kira sesuai. Tapi ingat, ada ulama yang mengatakan siapa orang yang beramal tanpa ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa saja yang beramal tidak pakai ilmu,
a'maluhu mardudatun la tuqbalu, maka amal semuanya ditolak, tidak diterima. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'azzabun qabla ubadil wasan. Dan ada orang-orang pintar berilmu, ulama, alim ulama, dengan ilmunya yang banyak itu tidak beramal, nggak ada amalnya. Mu'azzabun qabli ubadil wasan, maka dia akan diazab sebelum penyembah berhala diazab. Nauzubillah min dzalik. Ini resiko si malakama punya ilmu ya Pak ya. Kalau berilmu wajib diamalkan. Kalau diamalkan pahalanya bakal bertebar. Sekali tidak diamalkan, maka dia akan disiksa oleh Allah sebelum penyembah berhala disiksa. Nauzubillah min dzalik. Itu kata ulama. Jadi balik lagi, kita perlu kajian untuk mengetahui hikmah di balik perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemarin udah kita singgung bagaimana puasa, bagaimana sholat, bagaimana zakat, kaitan sama maqasidus syariah. Nah, hukum Pak, sumbernya kan, sumber hukum di kita itu ada 4. Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Ada 4 ya. Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Qiyas itu analogi. Ijma itu kumpul ulama. Kalau sudah ulama kumpul memprediksi satu hukum yang dulu belum ada di zaman Nabi, hanya ada isyarat dalam Quran dan Sunnah, maka pasti benar. Yang kedua Sunnah. Yang pertama Al-Quran. Bertebaran tuh perintah-perintah Allah. Kenapa Allah menurunkan syariah? Kenapa? Untuk apa? Untuk kemaslahatan hidup kita. Nah, kita udah mulai kenal istilah maslahat. Maslahat itu kebaikan. Pak, kata para ulama nih, mulai dari ulama-ulama pertama ya, yang membahas tentang apa? Tentang masalihul apa? Maqasidus syariah. Ada Imam Haramain, Imam Juwaini. Ini hidupnya beliau di abad ke-5 Hijriah. Kemudian ada Al-Ghazali, ada Al-Imam Ghazali. Itu juga hidup di abad ke-500, abad ke-6 awal, 505 beliau meninggal. Kemudian ada Imam Ar-Razi, kemudian ada Imam Izzuddin Abdus Salam. Ini ulama-ulama yang bahas tentang ilmu ini. Maksud Allah menurunkan syariat. Ini kaitannya dengan puasa kita nanti, sholat kita tiap hari Pak ya. Jadi kalau kita pakai ilmu, insya Allah jadi sempurna dia. Kita bersemangat melaksanakannya, ikhlas karena Allah mengerjakannya, dan kita sempurna karena pakai ilmu fikihnya dan pakai ilmu maqasidus syariahnya. Kemudian ada Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, kemudian ada Ibnu Taimiyah, kemudian ada Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kemudian ada Ibnu Ishaq Asy-Syatibi. Nah, ini dia Abu Ishaq Asy-Syatibi. Inilah peletak yang ilmu itu kemudian menjadi ada formulanya. Dulu-dulu hanya perbincangan. Al-Ghazali bagus banget membahas tentang maqasidus syariah. Kata Imam Al-Ghazali, tidak mungkin Allah menurunkan sesuatu kecuali untuk maslahat. Apa kebalikan dari maslahat Pak? Mafsadat. Maslahat itu kebaikan, mafsadat itu keburukan, kehancuran, kejelekan. Kata perbincangan ahli ilmu, pokoknya setiap yang baik pasti itu dari agama, pasti agama. Yakin? Tidur cepat, bangun cepat, itu baik nggak? Pasti diatur sama agama.
Kita baru ngarang doang dalam pikiran. Tidur cepat, tidurnya tuh kalau udah nggak ada lagi yang diomongin, dibincangkan, nggak usah ada lagi yang dilihat, didengarkan. Tidur aja jam 9, 10 gitu ya. Kalau ada kerjaan, kita nih nilai, masuk ngentri nilai. Saya masih ditagih ngentri nilai UAS misalnya. Itu masih ada pekerjaan sampai jam 11 gitu. Karena kan sistem online-nya sekarang susah. Setiap universitas itu beda-beda sistem bagaimana ngentri nilainya. Kalau ada kerjaan, kerjain pekerjaan pokok itu. Kemudian setelah itu kalau nggak ada lagi yang penting, tidur cepat. Supaya bisa bangun cepat. Jam 2:30 udah bangun. Jam 3 udah bangun. Alhamdulillah. Duduk dulu, baca doa, termenung. Jangan terburu-buru. Udah gitu. Allah memanggil kita, ingat. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Tidak semata-mata kita bangun nggak pakai weker, nggak pakai apa, tidak semata-mata bangun kecuali dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sedang memanggil kita. Kan gitu, Pak ya? Sikat gigi, kacai, bangunkan istri. Kalau istri belum bangun, kalau istri udah bangun duluan, kita yang dibangunin, gantian tuh Pak. Anak-anak ketok, ayo sholat sebisanya berapa. Terus mulai ada yang sholat. Saya sholat tahajud saya kadang-kadang cuma 2 rakaat tambah 1 witir. Tapi bacaannya rakaat pertama surat Yasin, rakaat kedua surat Ar-Rahman misalnya. Pelan bacanya, cuma 2 rakaat. Yasin sambil ditartilkan. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Terus sampai set. Waktunya nggak apa-apa, 2 rakaat. Sudah tahajud. Besoknya 8 rakaat. Seperti Siti Aisyah bilang Rasul melakukan 8 rakaat tambah 3, 8 rakaat tambah witir 3. Bacalah dipotong-potong. Saya menjaga hafalan saya dari Quran itu melalui sholat-sholat sunat, termasuk sholat tahajud. Sholat tahajud itu paling enak untuk menjaga hafalan. Diperintahkan menghafal, diperintahkan sholat. Oh ini maksudnya. Nah kita ketemu. Oh ini maksudnya. Oh enak banget. Kenapa Allah mengatakan di surat Al-Muzammil, Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Kenapa? Oh ini ketemu tuh maksudnya. Alhamdulillah. Ambil hikmahnya. Salat paruman lampuna. Baca yang tartib pelan. Istri saya kadang-kadang ikut berjamaah, kadang-kadang nggak mau ikut, mama aja kata dia gitu. Ya udah, apa-apa, beda-beda kamar lah sholatnya, sholat situ mama. Untuk maslahat ternyata kata Allah, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkari. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan fahsya dan munkar. Oh ini fungsinya, maksudnya Allah mewajibkan sholatnya untuk ini. Begitu kita sholat, oh terjaga, alhamdulillah. Kalau mau berbuat dosa, terjaga kita. Mau ada mafsadat, terjaga kita. Kemarin ada sahabat saya dari Garut, 2 hari nggak pulang dari Garut. Kenapa nggak ke Bandung, Pak Haji? Itu yang jagain rumah saya di Garut, nggak bisa dipercaya. Rumah tuh kotor, balong tuh kosong, lauk tuh dialaan tunggal puting, ngundang orang tuh macam-macam. Pertanyaan saya cuma satu, si eta sok sholat tuh? Nya eta tara salat. Oh eta, jadi nggak ada rem kalau nggak ada sholat. Shadaqallah, maha benar Allah yang mengatakan inna sholata tanha anil fahsyai wal munkari. Oh, kalau ingin terhindar dari sebutan fahsya dan munkar pribadi maupun dari orang lain ngepek ke kita, lakukan salat dengan benar. Karena dia jadi perisai. Oh, ini maksudnya diwajibkan salat. Kira-kira ada nggak orang yang tidak tahu maksud dilaksanakannya salat? Pokoknya saya mah salat we disatitahna ku Allah we, salat we lah pokoknya mah. Akhirnya terbelah, Pak. Kata ahli, kata psikolog,
Termasuk juga psikiater itu dokter ya, dokter jiwa. Ada orang yang katanya terbelah, split personality-nya, terbelah kepribadiannya. Kalau dalam masjid soleh banget, tapi di luar masjid nggak soleh. Sendal hilang, zolim ke orang, baru aja sholat dia minta ampun sama Allah, motor orang dikempesin. Seneng lihat orang susah, dia liatin dari jauh tuh, udah kempes motornya. Kusaha tak ku aing sih ya. Padahal 5 menit yang lalu dia masih sholat. Split. Antara lain katanya karena dia tidak tahu ilmu sholat. Dia hanya taat doang, pokoknya taat. Dia pikir sholat mas sholat, nggak ada hubungan sama yang lain. Padahal kata Allah Subhanahu wa ta'ala di surat yang pendek, masih ingat kita? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kan gitu ya? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Terusnya apa tuh, Pak? Tuh, tiba-tiba Allah mengatakan fawailul lil musallin. Neraka wail bagi orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun. Oh, sahun di salatnya. Yang tadinya nangis-nangis di masjid, begitu keluar sendal orang disikat, motor orang dikempesin, istri orang digodain. Sahun dia. Kalau sahun gimana tuh salatnya? Fawailun. Wail, dia dapat neraka wail, naudzubillah min dzalik. Jadi sholat itu harus berimbas kepada yang lain, makanya harus tahu ilmunya gitu, ilmu hikmah. Jadi kembali dasarnya Allah mensyariatkan Islam diturunkan ini untuk kemaslahatan. Setiap ada kemaslahatan umat, di situ agama pasti agama. Pak, agama ngatur nggak supaya kita sehat? Berarti agama ngatur gak kita olahraga? Agama merintahkan gak kita olahraga, Pak? Apa perintahnya olahraga? Hei orang yang beriman, olahraga unggal poe. Enggak langsung. Kata Al-Ghazali, ini dia nih, kata Al-Ghazali. Wa maqsudu syari' minal khalqi khamsatun. Wa maksud dan maksud asyari' Allah Subhanahu wa ta'ala yang mensyariatkan Islam diturunkan di muka bumi buat kita. Islam itu bukan hanya untuk dibaca, Pak, bukan hanya untuk dipelajari, bukan hanya untuk, tapi jadi ujungnya jadi amal agar jadi maslahat. Minal khalqi, dari makhluk Allah, khamsatun, kata Al-Ghazali, ada 5. Maksud Allah itu ada 5. Dari 6.666 ayat Al-Quran, dari puluhan ribu hadis, 9 kitab hadis, kutubus tis'ah, kan ada kutubus sittah, 6 kitab, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Turmuzi, At-Tirmizi, Ibnu Majah. Kemudian ada yang sampai 9, sampai Imam Ahmad, Al-Muwatta. Itu puluhan ribu hadis. Sama ulama ditarik. Oh, maksud Allah teh menurunkan syariat dengan Quran dan Sunnah tadi itu cuma 5. Maqasidus syariah itu 5. Apa maksudnya? Apa tujuannya? Apa keinginan Allah? Yang pertama, kata kajian Al-Ghazali, ayyahfadhu alaihim dinahum, agar mereka menjaga agama mereka, kesucian agama. Agama ini suci banget. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah namanya Islam.
Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala. Siapa orang yang mencari agama sistem hidupnya selain dari Islam, maka nggak akan diterima oleh Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia di akhirat nanti termasuk orang yang rugi. Oh, berarti agama mengatur dong semuanya. Iya, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Diatur nggak sama agama, Pak? Diatur. Bagaimana caranya tidur, di mana kita tidur, bersama siapa kita tidur, ada ya Pak ya? Apa akibat dari tidur, ada Pak. Kalau akibat nggak tidur bersama istri, ada anak lahir kan Pak ya? Terus ada manfaatnya dari tidur itu, apa saja, bla bla bla, dia segar segala macam. Jaga kesucian agama, karena agama itu suci, fitrah. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Fa'akim, ini surat 30 ayat 30. Surat Ar-Rum ayat 30. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Hadapkan wajahmu kepada agama yang hanif ini, agama yang benar ini, agama yang ngatur dari ujung rambut sampai ujung kakimu, dari kamu mau tidur sampai ke tidur lagi, diatur semua sama agama. Fa'akim, hadapkan, jangan setengah-setengah, hadapkan wajahmu sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh waktu kamu lakukan itu agama. Boleh pakai sarung, boleh pakai celana, boleh pakai baju kayak gini Pak, boleh. Itu mah soal dunia, itu mah soal teknis Pak ya, soal dunia. Boleh, silakan pakai apa saja, asal syaratnya suci, menutup aurat. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, dan agama itu pasti sesuai sama fitrah kehidupanmu. Manusia ini fitrahnya inginnya manis-manis ya Pak ya, betul nggak? Pada fitrahnya manusia pasti senang yang manis dan tidak suka sama yang pahit. Tapi kenapa geskolot orang minum yang pahit? Kenapa Pak? Kata dokter, Bapak jangan banyak minum yang manis-manis sekarang ya, jangan banyak makan yang manis-manis ya, jangan sering duduk sama yang manis-manis. Kalau kita renung, kenapa saya sekarang tidurnya sama nini? Sudah tidak boleh sama yang manis. Kenapa ngopinya sekarang tuh digulaan Pak, kopi pahit. Udah nggak boleh sama gula-gula lagi, apalagi gulanya gula tebu ya, gula putih. Paling boleh juga gula aren Pak ya. Cek dokter, dah gula Bapak udah 250 ini Pak, puasa. Udah Pak, HbA1c nya 6 bulannya ini udah 8 ini, udah lewat. Padahal kan maksimal 6,9%, 6,9, 6,8, 6,9. Kalau lebih itu udah diabetes meletus, DM. Sebelumnya pre-DM. Jangan manis-manis. Pada fitrahnya dia suka manis, tidak suka pahit. Tapi satu saat dia harus makan yang pahit, minum yang pahit, tidur sama yang pahit. Cek istri ke sama. Teka bayang baheula mah tidur jeung aki-aki. Bau puyuson, remason, di bawah tampolong, tengah peti ngagebegan we tidur kieu. Cik urang teh geus wayahna manisna baheula geus diicip-icip, betul ya Pak ya? Sekarang tinggal pahitnya, disyukuri alhamdulillah. Ngopi ge kudu nu pahit, temen kopinya juga, makan juga nasi jangan banyak-banyak Pak. Yang banyaknya sekarang laukna. Baheula mah urang teh kejona, nasi muncung, lauk ngan hiji Pak leutik, jeung jengkol. Cek dokter, Bapak nasinya dikurangi, kalau mau makan nasi yang merah.
fitrah kita sudah berubah karena dulu begitu. Ya Pak ya, harus dijaga. Menjaga sehat, minum yang pahit, makan yang pahit. Diperintah Allah nggak untuk jaga sehat kita? Apa maksudnya Pak? Supaya sehat. Kalau udah sehat Bapak mau apa? Itu pertanyaan yang berikutnya, itu yang jawabannya benar apa tidak? Ya lamun sehat merek ulin, loba ulin orang. Nah, duit aya, tak salah jawabannya. Mesti geus kolot siga orang mah jawabanna teh lamun geus sehat mah ngeunah ibadah. Ke masjid sudah tidak ada hambatan. Subuh datang dingin-dingin, hujan-hujan nggak ada masalah, nggak ada masalah. Rumah kita jauh nggak ada masalah, kita sehat. Nyebrang jalan nggak ada masalah, kita sehat. Bener Pak ya? Coba Bapak sudah rempo tur. Cek si ibu teh Bapak tong ke masjid, lewat itu mobilnya tararik Pak. Lamun ayana naon Bapak kumaha? Tapi lamun Bapak sehat, jag-jag waringkas, wah itu agama Pak, diatur sama agama dan ujungnya untuk agama. Jadi maslahat pertama jaga agama ya Pak ya. Kata Imam Al-Ghazali, ayah fadhodinah, jaga agamamu, jaga agama, kesucian agama dijaga. Pelajari agama, laksanakan, tinggalkan larangannya, jaga kesuciannya. Jangan dibanding-bandingkan azan dengan yang lain, nggak usah. Azan itu panggilan spesifik, panggilan spesial. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di Jerman azan itu Pak diperdengarkan, orang lain pada yang nggak tahu itu suara apa ini? Kok enak? Jawabannya tuh kok enak? Didengerin, masuk ke hatinya. Kok tenang dengerinnya? Nggak brang-breng-brong, brak-pekok, yang kalau kedengeran tuh menghentak-hentak telinga, enggak. Apalagi suaranya kayak Ustadz Asep. Allah mendayu-dayu enak, ada nadanya kan enak Pak ya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tong dibandingkan ya sama panggilan Allah untuk melaksanakan ibadah di rumah Allah, betul ya Pak ya? Jaga kesuciannya, tong dikotori dengan ucapan, dengan tingkah laku, dengan sikap, dengan apa saja. Jaga agamamu itu, jaga. Agama itu harus jadi pegangan kita nomor satu, jaga itu. Yang kedua, kata Al-Ghazali, aqlahum, jaga akalmu, otakmu, jangan sampai dirusak. Maka diharamkan minuman keras, diharamkan mabok-mabokan. Kenapa diharamkan mabokan? Agar tidak rusak. Pertanyaannya, boleh nggak main game? Main game Pak. Sekarang kan karena online game, anak-anak tuh game, seneng juga dia. Giliran daring sekolah, HP punya kan, itunya dikasih apa? Paketnya dikasih sama negara, sama Dikbud dikasih ya? Kasih. Bukan belajar, main game, dan itu menjadi adiktif, dia ketergantungan, terus main game. Gini. Pertanyaannya, apa hukumnya main game? Melalaikan nggak dia dari perintah Allah? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Dan lama-lama yang main game itu pakai gamer itu Pak, itu rusak otaknya. Maka karena dia merusak otak, haram hukumnya. Jelas sudah jadi, main game tuh. Tapi ada maksudnya. Nanti Pak hukum itu al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Hukum itu berlaku kalau ada ilatnya. Kalau nggak ada ilatnya dia nggak berlaku hukum.
Sepanjang ada ilat dia berlaku. Maka ada mu'allalah tadi, yang mu'allalah di awal. Kalau ada ilatnya dia berlaku. Salat bisa nggak dipendekin jadi dua? Bisa. Salat bisa nggak dijama dihijikan? Dua salat zuhur sama asar? Bisa. Apa ilatnya? Bepergian, sakit, hujan deras. 3. Hujan deras, Rasul melakukannya waktu sholat maghrib. Hujan deras, Pak. Supaya orang nggak bolak-balik lagi, kata Rasul, mari kita jamak sholat maghrib dengan isya. Isya kita tarik ke maghrib. Perjalanan safar namanya, atau sakit Bapak di rumah sakit tidak berdaya, sholat di jamak, dikosong. Ilatnya lah, kalau ilatnya nggak ada, yang 3 tadi nggak ada, nggak hujan, nggak sakit, nggak bepergian, ayah di imah mukim ngarana diem, ada nggak hukum daruratnya? Nggak ada, nggak boleh melakukannya. Hukum itu harus dilakukan sesuai dengan ilat hukumnya. Kalau nggak ada jangan. Namanya nanti jadi mu'allalah. Akal. Ternyata kenapa akal harus dijaga? Karena manusia mulianya dengan akal. Inna 'aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Surat apa ya teh? Al-Ahzab. Ayat sebelumnya teh, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Baru ayatnya, inna aradnal, kami tawarkan, kata Allah, ya otak ya akal ya, kami tawarkan akal ya. Siapa yang mau pegang akal nih? Dengan akal kalian bisa memimpin dunia, bisa memimpin semua makhluk. Dengan akal kamu bisa mengeluarkan manfaat dari bumi, kamu bisa ambil manfaat dari langit. Dengan akal kamu bisa mengendalikan tenaga yang lebih besar seperti kuda. Tenagamu kecil tapi kuda bisa kau perintah. Dengan akalmu, dengan otakmu ini kau nanti bisa buat peluru kendali seperti Soviet, Rusia Pak ya, yang mau dikemanakan tuh, mau ditembakin ke Ukraina. Itu semua produk akal, betul nggak? Tapi bukan untuk mafsadat, untuk maslahat. Siapa yang mau nerima? Kata Allah, aradnal amanata ini, amanat ini, amanat akal ini, alas samawat, tawar kayak langit, kamu luas banget, mau nggak punya akal? Wal ard, bumi ditawarkan, hei bumi, kamu mau nggak punya akal? Wal jibal, gunung yang banyak, hei mau nggak punya akal? Fa abaina, semuanya geleng kepala, moal, mung ya Allah, mung, moal. Nyaho risikona punya akal deh. Memang loba kahadean anak. Nanti kalau punya akal akan ada aturan yang ngatur akal supaya bahagia dengan akal, supaya bisa ngatur bumi dengan maslahat, supaya tidak mafsadat, supaya tidak menghancurkan orang. Nanti ada aturan. Aturan itu namanya syariah. Fa'abaina, 3 itu semua goleng kepala. Yang gede-gede itu udah goleng. Langit, bumi, gunung. Nggak mau ya Allah. Wa asfaqna minha, karena khawatir nggak bisa mengemban tugas itu. Wa hamalahal insan, datang si leutik teh, leutik ngaranna jalma, insan jelma, jalmi, manusia datang. Wa hamalahal insan, kami Gusti abdi siap ya Allah. Bapak tahu nggak ujungnya ayat itu? Innahu kana zaluman jahula. Manusia mengambil akal itu dasarnya karena tidak tahu dan ingin menzolimi. Lamun boga akal orang rek bisa nipu, bisa memperkaya diri sorangan, kira-kira begitu.
Dasarnya itu, karena dasarnya itu maka Allah menghukum, bukan menghukum. Allah menyatakan dalam surat yang pendek Al-Asr, innal insana lafi khusrin. Karena asalnya zolim sama bodoh, maka pasti rugi, pasti rugi. 2 kali lipat, 10 kali lipat, 100 kali lipat ruginya. Illalladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali yang beriman. Nah, ini sudah mulai agama, syariat diturunkan. Begitu syariat diturunkan, akalnya taat kepada syariat, mulai manusia mulia, dia lebih mulia dari para malaikat. Nah, ini punten bapak-bapak, saya tunjuk Pak ya, bapak semua ini lebih mulia dari malaikat. Meren atuh. Malaikat tadi saya baca ayatnya waktu salat. Yang surat ku anfusakum wa ahlikum nar, itu surat At-Tahrim. Alaiha malaikatun gilaz. Di neraka itu ada malaikat yang serem, syidad, kejam. La ya'sunallah, malaikat itu sifatnya tidak pernah maksiat sama Allah sekalipun, padahal dia punya akal, nggak pernah maksiat. La ya'sunallah ma amarahum, apa yang diperintahkan Allah semua dilaksanakan. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan melakukan apa yang diperintahkan. Apapun yang diperintahkan semua dilaksanakan oleh malaikat. Kenapa? Karena dia punya otak tapi tidak dikasih nafsu. Nah, manusia dikasih otak, dikasih nafsu. Nah, itu dia Pak. Di tengah-tengahnya dikasih agama syariah. Ini syariah untuk menengahi nafsumu dan akal. Kalau nafsu menguasai akal, agama hanya jadi baju doang. Bajunya mah departemen agama, bener. Pakaiannya mah kopiah, bener Pak ya. Tapi kopiah dipakainya itu lamun di pengadilan Pak. Etanya anu di pengadilan di sidang Pak. Eta kenanya eukeur di sidang pakai baju takwa, pakai kopiah. Kamari keur jahat kumaha eta. Ada lagi ustad di Bandung, 12 apa 13? 13. Auzubillah min dzalik. Berkedok katanya pesantren, berkedok katanya ustad, berapa ya? Berkedok kopea Pak ya? Karena mau dihukum mati Pak ya? Seumur hidup. Tapi dipotong etananya. Dikebiri. Itu kalau nafsu menguasai otak. Jadi otaknya dipakai buat menyembunyikan kebohongannya. Bapak yang ketangkep koruptor itu kayak gunung es. Yang ketangkep itu baru ujung-ujungnya doang. Masih ada nggak yang koruptor korupsi di bawah? Banyak Pak ya. Yang jahat-jahat itu, yang ada-ada itu, yang berzina segala macam itu kulit ari doang, di bawahnya ada nggak Pak? Yang masih pinter menyembunyikan dengan akalnya, masih disembunyikan sama akal pikirannya, ngotak-ngatik supaya teka ciriku batur. Akalnya dipakai itu. Inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ardh fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Maka kata Allah, ini syariat, pegang semua. Semua syariat ini mafarratna, nggak ada yang kami cecerkan sedikit pun yang tertinggal, kecuali ada dalam syariat. Ada dalam syariat, ada aturannya semua Pak. Bapak kalau ngaji, saya dulu pesantren, saya ngaji kitab namanya Kifayatul Akhyar, sama langsung guru besar saya Pak Kiai Haji Nur Ali, Allah yarham, Allah maghfir lahu warhamhu wa'fihi wa'fu anhu.
langsung dari beliau. Itu kalau kita baca Pak, di fikih itu ada hukum yang tidak mungkin yang tidak mungkin terjadi, ada hukumnya. Ini nggak mungkin terjadi, tapi ada hukumnya dibikin. Kalau begini, kalau gini, kalau ini hukumnya gini, kalau ini hukumnya gini, kalau ini hukumnya. Itu otak luar biasa. Sampai ini nggak mungkin, ini kok ini nggak mungkin gini ya, bisa ada hukumnya, mengantisipasi ke depan. Padahal ditulis di abad berapa itu teh? Masih di salafus soleh, di abad ketiga. Tapi masih hukumnya masih ada, sama sesuai dengan seperti saat ini Pak, zaman modern, zaman digital. Dahsyat nggak luar? Itu tuh produk otak. Kalau dipakai buat maslahat, tapi banyak sekali orang dipakai otak ini buat mafsadat, menghancurkan yang ada, menghancurkan bumi, bangun rumah, pernikahan, ngurus segala macam untuk menghancurkan. Nauzubillah, namanya mafsadat. Kembali, mafsadat itu kehancuran. Ada maslahat, ada mafsadat. Ada mafsadatnya enggak? Ada kejelekannya enggak? Kalau ada kejelekannya jangan dilakukan, karena itu bukan agama. Kemudian wa nafsahum, jiwa, jangan hancurkan jiwamu. Jaga jiwamu, jangan sampai goyang. Maka ada zikir Pak, penenang jiwa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada lagi, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu. Baca itu semua, itu menguatkan jiwa kita, sehingga apapun ujian kehidupan dalam dunia ini dia bakal bisa diatasi, bisa dihadapi, karena jiwanya tenang. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan menyebut nama Allah, dengan berzikir. Di surat ayat 41 di surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Kan gitu. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Ayo sebut terus nama Allah, sebut terus, ingat terus sama Allah, ingat terus dalam kerjamu, di jalanmu, segala macammu. Supaya apa? Supaya maslahat hidupmu, nggak celaka. Jaga jiwamu, jangan kotori jiwamu. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya, dan rugilah orang yang mengotori. Wa naslahum, jagalah keturunanmu, jaga, hati-hati. Nah, maka tidak boleh berzina, pakaian jangan sampai. Nah, yang terakhir, wa malahum, jagalah hartamu, kunci motormu, jangan hanya tawakal nggak jelas. Kunci motormu, kunci mobilmu simpen di garasi, tapi juga jangan kelewatan. Garasi dibuat pintu 5 lapis, buat apa juga? Kunci mobilnya lapisi 1 aja kunci, bismillah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Istri juga jangan kelewatan, kuncinya dibawa kurang, dikunci dalam rumah kayak di Arab. Di Arab zaman dulu gitu, Pak. Istrinya itu Pak dikunci dalam rumah, kuncinya dibawa sama suami. Maka di supermarket di mana-mana dulu nggak ada wanita di Arab. Saya masih menyaksikan. Tapi sekarang nggak, sudah mulai boleh, sudah boleh nyetir. Dulu nggak boleh nyetir perempuan di Arab Saudi. Dan balik lagi, Bapak Ibu sekalian berbahagia. Jadi Allah menurunkan syariah ini ada maksud-maksudnya. Mari nanti kita coba petakan satu persatu apa maksud dari sholat itu.
Maksud Allah itu apa saja dalam Quran sama Sunnah itu, sholat itu, supaya kita dapat ilmunya, kita taat sama Allah, kita juga dapat manfaatnya dari sholat itu. Bagaimana dengan puasa, bagaimana dengan zakat, bagaimana dengan haji dan umrah, bagaimana dengan silaturahmi, bagaimana dengan talabul ilmi, dan seterusnya. Semuanya pasti ada maksudnya. Kita harus mengatakan atas semua turunnya syariat ini, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jadi ya Allah, semua perintahmu dalam syariat kami dengar dan kami taat. Kurang-kurang kami melaksanakannya, ghufranaka, ampuni ya Allah, itu kekurangan kami, kekurangan ilmu kami, kekurangan tenaga kami, kekurangan keikhlasan kami, kekurangan kesabaran kami. Kira-kira begitu Pak ya. Segala kekurangan ibadah kita mohon ampun sama Allah, karena kita serahkan kepada yang maha sempurna, maka Allah akan sempurnakan insya Allah semua ibadah kita yang kurang-kurang itu. Itu saja Bapak Ibu sekalian berbahagia. Nggak ada yang ditanya ya? Memang bahasannya ini mendasari dulu, supaya nanti ketika kita udah bahas masuk ke bagian-bagian ibadah, dari mulai akidah, nanti kita dapat, oh ini hikmahnya, oh ini dasarnya, apa maunya Allah di sini. Allah maunya ini. Jadi kita ingin Allah sesuai dengan kehendak Allah. Bi iradatillah, bi masyiatillah. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.